Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Rafida Muriani dari tim KKN PPM UGM JT048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut di era pandemi COVID-19. Kebersihan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kebersihan tubuh yang tidak boleh diabaikan. Terdapat risiko tinggi terbentuknya lubang baru pada gigi dalam waktu 6 bulan apabila Anda tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mulut merupakan salah satu media transmisi dan berkembangnya virus dan bakteri termasuk virus corona SARS-CoV-2. Sehingga selain memastikan kebersihan tangan, penting pula untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19. Mengapa penting? Karena gigi dan mulut yang sehat dapat menjaga kekebalan tubuh dan melawan berbagai virus dan bakteri yang masuk melalui mulut. Berikut tips menjaga kesehatan gigi dan mulut yang dapat dilakukan di rumah, antara lain memperhatikan makanan yang dimakan. Gula merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan gigi berlubang. Tahu nggak sih sebenarnya gula yang dimaksud bukan hanya gula yang seperti permen saja, tetapi makanan atau minuman lain seperti roti, biskuit, dan susu yang juga mengandung zat gula. Kenapa sih gula bisa menyebabkan gigi berlubang? Kandungan gula yang terkandung dalam sisa makanan dan minuman yang menempel pada permukaan gigi ini akan menjadi sumber makanan bagi bakteri-bakteri di dalam mulut kita. Bakteri ini akan menghasilkan zat asam yang dapat merusak gigi kita sehingga menyebabkan gigi kita menjadi berlubang dan kekuatan gigi pun menjadi lemah serta rapuh. Makanan dan minuman yang tinggi akan gula dan asam seperti permen, minuman berkarbonasi, soda dapat dengan mudah membuat zat asam dalam mulut meningkat. Semakin sering gigi terpapar dengan asam, maka membuat kekuatan gigi kita lemah dan rapuh dan menjadi berlubang. Faktanya, anak yang mengkonsumsi asupan 3-4 kali atau lebih dalam sehari di antara jam makan utama mempunyai resiko terjadinya gigi berlubang. Selain itu, hindari makanan olahan dan makanan yang mengandung karbohidrat non-serat di mana akan berperan dalam terjadinya penumpukan plak. Plak sendiri merupakan lapisan lengket yang melapisi gigi terbentuk dari sisa makanan. Terdapat berbagai bakteri yang menumpuk pada gigi dan gusi yang lama-kelamaan akan menjadi karang gigi. Selain memperhatikan makanan yang dimakan, banyak minum air putih juga diperlukan. Dengan meminum air putih dapat membantu dalam membersihkan mulut dengan menyapu sisa makanan yang menyebabkan bakteri di rongga mulut. Tak lupa juga memilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Pasta gigi yang mengandung fluoride dapat berguna untuk melindungi gigi dalam hal membantu mencegah terjadinya gigi berlubang dan kerusakan pada gigi. Tips lainnya yaitu menjaga kebersihan sikat gigi. Sikat gigi sendiri merupakan tempat yang sangat rentan karena dapat sebagai tempat virus dan bakteri tersimpan. Maka dari itu, seringlah mengganti sikat gigi setiap 3-4 bulan sekali atau saat bulu sikat gigi sudah mulai rusak, serta tidak berbagi sikat gigi dengan orang lain. Hal ini akan membantu dalam meminimalkan penyebaran infeksi. Lakukan sikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Apabila ingin melakukan sikat gigi setelah sarapan pagi, sebaiknya menunggu terlebih dahulu selama minimal 30 menit. Hal itu untuk mencegah terkikisnya lapisan gigi. Tips selanjutnya yaitu membersihkan gigi dengan benar. Gunakanlah sikat gigi yang bulunya halus dan kepala sikatnya kecil. Langkah pertama, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Kemudian, permukaan gigi yang akan disikat yaitu permukaan depan gigi, permukaan dalam gigi, dan permukaan kunyah gigi. Arahkan sikat gigi sebesar 45 derajat menghadap gusi, tujuannya supaya bulu sikat masuk ke dalam saku gusi dan membersihkan semua sisa makanan yang ada dalam saku gusi, sekaligus memijat gusi kamu. Lakukan gerakan memutar secara perlahan dan terus-menerus mulai dari belakang, kemudian bergerak ke arah depan, kemudian ke sisi yang lainnya. Lakukan hal yang sama untuk gigi bagian bawah. Dari belakang, dengan gerakan memutar menghadap gusi 45 derajat, kemudian ke depan, kemudian ke sisi yang lainnya. Setelah permukaan depan gigi sudah disikat,
Lalu mulai bisa sikat bagian dalam dengan posisi yang sama, yaitu 45 derajat menghadap ke gusi. Lakukan gerakan memutar juga di semua sisi, yaitu bagian dalam kanan dan kiri, atas dan bawah. Kemudian di bagian permukaan kunyah, kamu bisa menyikat dengan cara melakukan gerakan maju dan mundur. Lakukan di sisi kanan ke kiri, atas dan bawah. Setelah itu, kamu bisa sikat lidah dengan lembut. Dapat juga menggunakan dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Setelah itu, kumur-kumur dengan air untuk menghilangkan busa. Setelah selesai menggosok gigi, lakukan berkumur dengan obat kumur dengan tujuan untuk menjaga kesehatan gigi dengan optimal. Selanjutnya, pertolongan pertama saat sakit gigi untuk sementara waktu. Sakit gigi sendiri merupakan masalah pada gigi dan mulut yang paling menyiksa. Kalian setuju tidak? Jadi ungkapan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi nampaknya terdengar logis, karena sakit gigi itu tidak hanya membuat kesulitan untuk makan, namun dapat mempengaruhi suasana hati dan bahkan kesehatan umum secara menyeluruh. Lantas, bagaimana cara mengobati sakit gigi untuk sementara waktu? Cara pertama yaitu kompres menggunakan es batu. Bungkuslah beberapa keping es batu dalam sebuah handuk kecil, lalu tempelkan pada area pipi yang mengalami bengkak, biarkan selama 15-20 menit, kemudian ulangi sebanyak 3 kali dalam sehari atau sampai bengkak di pipi mereda. Dapat juga memanfaatkan daun jambu biji. Menurut beberapa penelitian, daun jambu biji memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melindungi kesehatan gigi dan mulut. Daun jambu biji bisa dikunyah secara langsung dalam keadaan sudah dicuci bersih. Apabila tidak suka mengunyah daun jambu biji mentah, bisa juga dengan berkumur air rebusan daun jambu biji. Jika sakit gigi, dapat juga minum obat pereda nyeri yang dijual bebas di apotek. Jangan lupa untuk selalu baca petunjuk pemakaian obat sebelum meminumnya. Pastikan juga tidak menggunakan obat ini melebihi dosis. Serta jangan menempelkan atau menaruh obat pereda sakit langsung pada gigi atau gusi. Ini dapat menyebabkan sensasi terbakar. Bahan alami lain seperti bawang putih juga dapat digunakan. Pertama-tama siapkan 1 siung yang sudah dikupas, kemudian potong menjadi 2, kemudian letakkan di bagian gigi yang sakit. Bisa juga dengan mengunyah langsung selama beberapa menit. Bawang putih dapat membantu melawan kuman di gigi dan mulut, serta mengurangi peradangan yang menyebabkan sakit gigi. Untuk membantu meredakan peradangan serta rasa sakit di gusi dan gigi, dapat juga berkumur air garam. Cara membuatnya pun siapkan 1-2 sendok makan garam, larutkan ke segelas air hangat, kumur selama 30 detik, dan setelah itu jangan lupa dibuang. Dapat juga memanfaatkan bahan alami lain seperti minyak cengkeh. Minyak cengkeh ini dapat diperoleh dari apotek atau toko obat, dan penggunaannya pun mampu meredakan rasa sakit dan mengurangi peradangan untuk sementara waktu. Akan tetapi, kalau tetesan minyak cengkeh ini mengenai lidah atau gusi yang sensitif, bisa membuat rasa nyeri. Untuk lebih amannya, gunakan kapas yang ditetesi minyak cengkeh dan oleskan ke gigi yang sakit. Perawatan sementara yang disebutkan sebelumnya ini hanya meringankan gejalanya saja. Apabila sakit gigi yang dialami tidak kunjung membaik setelah lebih dari 2 hari, maka sebaiknya mencari perawatan ke dokter gigi. Saat kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, WHO tidak menganjurkan masyarakat untuk berobat ke dokter gigi, kecuali kondisi gawat darurat. Hal ini untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kondisi gawat darurat yang diperbolehkan untuk periksa ke dokter gigi saat pandemi COVID-19 antara lain, yang pertama, nyeri parah pada gigi gusi atau tulang rahang. Yang kedua, nyeri dan bengkak pada gusi leher atau wajah. Yang ketiga, perdarahannya tidak kunjung berhenti.
Yang keempat, jaringan yang harus segera diambil sampelnya. Yang kelima, gigi patah terutama yang menyebabkan nyeri atau kerusakan jaringan. Yang keenam, perawatan pasca operasi yang tidak bisa dilakukan secara mandiri. Yang ketujuh, perawatan gigi pada pasien, terapi radiasi atau pengobatan kanker lainnya. Kondisi darurat lain seperti nyeri akibat kawat gigi sehingga harus diatur kembali, crown gigi patah atau hilang, gigi palsu tidak berfungsi dengan benar, dan trauma yang mempengaruhi pernafasan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan.